Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ikhwah sekalian, kita melanjutkan kembali tentang materi Ijazul Quran. Pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan kitab Ijazul Quranul Karim karangan Profesor Dr. Fadl Hasan Abbas dan Dr. Sana Fadl Abbas. Ya, kita di sini akan membahas tentang makna al-mu'jizah. Kita langsung aja pada halaman 11 tentang al-mu'jizah. Al-mu'jizah aslu madati mu'jizah, dasar madah mu'jizah, yaqulu Raghib al-Asfahani rahimahullah. Ar-Raghib al-Asfahani rahimahullah berkata, ajuzul insan muakharahu. Dikatakan ajaz, mukjizah itu berasal dari ajaza. Orang mengatakan ajuzul insan muakharahu. Yang dimaksud dengan ajuzul insan adalah belakangnya. Wabihi subbiha muakharu ghairihi, dan dengan kata ajaza juga bisa digunakan untuk hal yang akhir dari bendanya. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ka'annahum a'jazu nakhlin munqair, dan mereka seakan-akan pohon kurma yang bergelimpangan, pohon kurma yang tumbang dengan akar-akarnya. A'jazu nakhlin, tumbang dengan akar-akarnya atau yang belakangnya. Wal ajzu asluhu ta'akhur anisyai. Kata al-ajzu secara makna asalnya adalah ta'akhur ansyai, terakhir dari sesuatu. Wah husuluhu inda ajuzil amr, dan kejadiannya saat di akhir perkara atau terakhirnya. Kama dzukira fid dubur, sebagaimana disebutkan fid dubur sesuatu yang di akhir belakang. Wasara fit ta'arif isman lil qusur an fi lisyai, dan dalam istilah makna al-ajzu itu menjadi nama untuk sesuatu, keterbatasan dalam berbuat sesuatu. Isman lil qusur an fi'li syai', nama untuk keterbatasan berbuat sesuatu. Wa huwa diddul quwwah, lawan dari wa huwa diddul qudrah, lawan dari mampu. Jadi al-ajzu itu lawan dari mampu. Jadi al-ajzu tidak mampu. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat 31, a'ajaztu an akuna mithlal ghurab. Kenapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak. Wa a'jaztu fulanan wa ajaztuhu wa ajaztuhu. Ini semuanya bermakna ja'altuhu ajizan, aku membuatnya lemah, dia lemah. Jadi kalau ajaza itu lemah, kalau ajaztu fulanan, saya melemahkan fulan, menjadikannya lemah. Wal ajuz, kenapa kok dinamakan al ajuz? Al ajuz adalah orang tua. Kenapa kok disebut dengan ajuz, seorang wanita tua? Sumiyat li ajziha, dinamakan al ajuz, orang tua tadi, karena lemahnya fi katsirin minal umur, dalam banyak perkara. Dia tidak mampu berbuat dalam banyak perkara. Qala Allah Ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, illa ajuzan fil ghabirin, surat Asy-Syu'ara ayat 71, kecuali seorang wanita yang tua, dia termasuk golongan yang tertinggal. Ajuzan. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala di surat Hud, qalat ya wailata a'lidu wa ana ajuzun. Ini istri Nabi Ibrahim berkata, ya wailata, sungguh takjub, sungguh ajaib, apakah aku akan melahirkan sedangkan
Aku sudah tua renta, sudah tua gitu. Surat Hud ayat yang ke-73. Al-Muhim disebutkan wa dzakara Ibnu Faris annal ain wal jim wa zai. Ibnu Faris menyebutkan bahwasanya huruf ain, jim dan zai ajaza tadullu ala aslaini, menunjukkan dua makna. Ahaduma ad-dha'fu. Yang pertama adalah lemah. Wal akharu muakharu syai'. Yang kedua adalah akhir dari sesuatu. Wa ja'a fi ba'dil ma'ajim anna ma'nal ajzi ad-dha'fu. Dan disebutkan di dalam beberapa kamus bahwa makna al-ajzu adalah lemah. Ini secara bahasa. Mujizat berasal dari kata ajaza, dan al-ajaza bermakna lemah dan akhir sesuatu. Memiliki dua makna, lemah dan akhir dari sesuatu. Di sini Ustadz Dr. Fadl Hasan ini menjelaskan secara bahasanya panjang lebar, tetapi kita ingin mengambil kesimpulannya tadi itu bima'na dha'fu dan muakhar syai'. Kita lanjut ke istilah saja untuk mempersingkat waktu. Makna istilah dari kata al-mu'jizah. Al-mu'jizatu istilahan. Al-mu'jizatu fil istilahi hiya ma yadullu ala tasdiqillahi ta'ala lil mudda'i fi da'wahu ar-risalah. Al-mu'jizat dalam istilah yaitu ada perkara yang menunjukkan pembenaran Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang mengaku dalam penyeruan risalah kenabian, atau hiya ta'yidullahi mudda'iyal nubuwah bima yu'ayyidu da'wahu liyusaddiqahu al-mursal ilaihim. Atau mujizat adalah pengukuhan Allah Subhanahu wa taala, penguatan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang menyeru kenabian dengan perkara yang menguatkan seruannya untuk membenarkan risalah yang disampaikan kepada mereka. Itu mukjizat secara istilah. Dan mukjizat ini memiliki syarat. Wa min hadza at-ta'rif nastantiju anna lil mu'jizah syurutan la budda an tatahaqqaq. Dari definisi ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya mukjizat itu memiliki syarat-syarat yang harus terpenuhi. Yaitu yang pertama an takunal mu'jizatu fi'lan lillah. Mukjizat itu merupakan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dzalika li'anna al-mu'jizata tasdiqun lirrasuli alladhi arsalahu Allah. Hal itu dikarenakan mukjizat adalah pembenaran kepada Rasul yang telah diutus oleh Allah. Fala budda an takuna al-mu'jizatu ayatan min Allah. Maka mukjizat itu harus berupa ayat dari Allah. Hadhil ayah qad takunu qawlan. Ayat ini terkadang berupa perkataan atau firman. Kal Qur'anul Karim, seperti Al-Qur'anul Karim. Wa qad takunu fi'lan ka falakil bahri li sayyidina Musa alaihi salatu wassalam. Terkadang mukjizat ini berupa perbuatan. Kafalakil bar, seperti terpecahnya lautan. Mukjizat bagi Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Wa qad takunu tarkan. Terkadang mukjizat itu berupa tarkan, peninggalan atau tidak berlakunya hukum alam. Ka'adami ikhraqin nar li sayyidina Ibrahim alaihi salatu wassalam. Seperti contohnya tidak membakarnya api
Ini mukjizat bagi Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. At-tsani, syarat yang kedua, ayyakuna hadzal amru khariqan lil 'adah. Perkara ini harus atau kejadian ini harus menyelisihi adat, menyelisihi hukum alam atau kebiasaan. Wa bayanu dzalik, penjelasan hal itu, annal hayat kama na'lam irtabatat fihal hawadits bi asbabiha. Bahwasanya kehidupan sebagaimana kita ketahui itu sangat berkaitan antara kejadian dengan sebabnya. Kalau dia belajar, dia akan rajin. Kalau malas belajar, maka dia akan menjadi bodoh. Sangat berkaitan antara kejadian menjadi bodoh karena sebab tidak belajar, rajin karena belajar. Itu wahada ma'tadahu nas wa alafu, dan ini perkara ini itu tidak menjadi kebiasaan atau di luar dari kebiasaan manusia dan mereka tidak mampu melakukannya. Wal mu'jizatu labudda an takuna kharijatan an hadzal ma'ruf. Mukjizat itu harus di luar dari kebiasaan yang menjadi kebiasaan manusia. Wa hadza sya'nu mu'jizatil anbiya alaihi salatu wassalam. Dan ini adalah perkara yang agung berupa mukjizat para nabi alaihi salatu wassalam. Falam ya'lafin nasu an tatahawwal asa ilal hayah. Dan manusia tidak mampu untuk merubah tongkat menjadi ular. Au annan nara la yahtarik. Manusia tidak mampu menjadikan api itu tidak membakar. Yang bisa adalah Allah Subhanahu wa taala. Au annal balagha ya'jizuna an ya'tu bimithli kalamin baligh. Orang-orang ahli balaghah mereka tidak mampu untuk mendatangkan yang semisal dari kalam yang baligh, firman Allah Subhanahu wa taala. As-salis, yang ketiga, antakuna mu'aradatuha ghaira mumkinah, yaitu pertentangannya itu tidak akan mungkin terjadi. Syarat yang ketiga adanya mukjizat ini tidak bisa ditentang, tidak mungkin dilawan. Bimakna annan nas la yaqdiruna ayyatu bimithliha. Maknanya manusia tidak mampu untuk mendatangkan yang semisalnya. Idlau amkanal itan bimithliha lam tasluh an takuna mu'jizah. Jika manusia bisa mendatangkan hal yang semisalnya, maka hal tersebut tidak layak untuk dikatakan sebuah mukjizat. Kemudian syarat yang keempat, antakuna hadhil mu'jizah zaharat ala yadin manidda'a an-nubuwah. Mukjizat ini nampak nampak di depan atau pada orang yang menyeru kenabian. Falau ata bi ghairi manidda'a nubuwah bima huwa khariqul lil ada fa inna ma ata bihi la yusamma mu'jizah. Jika ada mukjizat pada seseorang, tapi seseorang tadi tidak menyeru kenabian, padahal kejadiannya itu khariqul lil ada, menyelisih dari kebiasaan atau hukum alam. Maka kejadian ini yang datang ini tidak dinamakan mukjizat. Kalau dia mengatakan orang alim, orang soleh tidak mengaku nabi, tapi dia mendapatkan sebuah perkara yang menyelisih dari adat, bisa jalan di atas air. Ini tidak dikatakan dia memiliki mukjizat, mendapatkan mukjizat, karena dia tidak menyeru sebagai nabi atau menyampaikan risalah. Wa minhumna yajib an natajannab hadzal khata' asy-sya'i bainan nas wa huwa itlaqul mu'jizat ala ma yaf'aluhu ba'dun nas fi ayyamina hadhihi. Dari sini kita wajib menjauhi pemahaman yang salah yang tersebar di antara manusia,
yaitu memutlakkan istilah mukjizat atas perkara yang dilakukan oleh sebagian manusia di zaman sekarang ini. Fal mu'jizat innama huwa lil anbiya alaihi salatu wassalam. Mukjizat itu hanya diberikan kepada para nabi alaihi salatu wassalam. Wala yasih an nasifa ayyi amalin ja'a bihi ghairuhum bi annahu mu'jizat. Dan tidak benar, tidak sahih kita mensifati sebuah perbuatan apa saja yang dilakukan oleh selain para nabi dikatakan sebagai mukjizat. Wal khamis ayyakuna muwafiqan limadda'ahu nabi. Syarat yang kelima adalah mukjizat itu harus sesuai dengan perkara yang disuruhkan oleh nabinya. Falau qala mu'jizati ihya'ul mauta, jika seseorang mengatakan mukjizatku adalah menghidupkan orang yang mati, walakin alladhi hasala ala yadayhi natqul hajar masalan. Akan tetapi yang terjadi di hadapannya itu bukan menghidupkan orang mati, tapi natqul hajar, batu yang bunyi, contohnya batu yang berbicara. Maka lam takun hadhihi mu'jizah, maka kejadian ini tidak termasuk mukjizat karena tidak sesuai yang diucapkan oleh nabinya, oleh orang yang menganggap sebagai nabi. Kemudian yang keenam, syarat dari mukjizat alla yakuna hadzal amru mukadziban li sahibihi. Perkara yang terjadi tidak mendustakan bagi penyerunya atau pelakunya. Falau qala masalan, jika seseorang mengatakan, sebagai contoh seseorang mengatakan mujizati natqul jabal. Mujizatku adalah gunung ini dapat berbicara. Wa nataqal jabalu faqala anta kadib. Dan gunung tadi berbicara, tapi apa yang dia katakan? Antal kadib. Gunung berbicara, kamu pendusta. La takunu hadhihi mu'jizah. Maka hal ini tidak menjadi sebuah mukjizat karena mendustakan orang yang mengakunya. Kemudian yang ketujuh, syarat dari mukjizat antakunal mu'jizatu ba'da iddi'a'in nubuwah. Mukjizat itu dikatakan setelah ada pengakuan kenabian. Kalau bukan mengaku nabi, ba'da iddi'a'in nubuwah, setelah pengakuan nabi. Amma idza kana qabla ad-da'wa an-nubuwah fala takun mu'jizah, innama yusamma hadza irhasan. Adapun sebelum menyeru kenabian, menyampaikan risalah, sebelum diangkat menjadi nabi, ada kejadian-kejadian yang luar biasa. Ini tidak dinamakan mukjizat, tapi dinamakan irhasan. Wa mithalu dzalik, contoh hal tersebut adalah kalam Sayyidina Isa alaihi salatu wassalam fil mahdi. Seperti Nabi Isa alaihi salatu wassalam, dia berbicara dalam gendongan yang masih dalam bayi. Dia dapat bicara. Bicaranya bayi ini adalah menyelisih kebiasaan atau menyelisih hukum alam. Tapi ini tidak masuk kategori mukjizat, tapi dinamakan irhason. Hadhihi ya syurut al-mu'jizah allati dzakaraha al-ulama'u rahimahumullah. Syarat-syarat ini, syarat mukjizah ini yang disebutkan oleh para ulama rahimahullah. Min hadhihi syurut nudrikul mu'jizat taftariqu katsiran an kulli ma yarahu an-nas ghariban ma allafuhu wa arafuhu karamah was sihr wal mukhtara'at al-gharibah. Dari syarat-syarat ini kita
mengetahui bahwa mukjizat itu berbeda sama sekali, berbeda dari setiap perkara yang dilihat oleh manusia, perkara asing yang dilihat oleh manusia. Amma allafuhu yang mereka biasa lakukan atau mereka ketahui sebagai karomah atau sihir atau perbuatan ikhtira, perbuatan asing yang dapat dilakukan oleh manusia. Sehingga apa sih perbedaan antara mukjizat dengan karomah? Disebutkan al-farqu bainal mu'jizah wal karamah. Di sini disebutkan al-farqu bainal mu'jizah wal karamah. Annal karamah fi'lun lillahi subhanahu wa ta'ala yukrimullahu bihi man yasha'u min ibadihi as-salihin. Bahwasanya karamah adalah perbuatan Allah. Allah memuliakan dengan karamah tadi siapa saja, siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya yang saleh. Wadzalika mithlu ma akramallahu bihi Maryam radhiyallahu anha. Hal tersebut seperti Allah Subhanahu wa taala memuliakan Maryam radhiyallahu anha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada indaha rizqa." Qalat, "Ya Maryam, anna laki hadha?" Qalat, "Huwa min indillah." Surat Al-Imran ayat yang ke-37. Tatkala Zakaria masuk ke tempat Maryam, mihrabnya, dia menemukan wajada indaha rizqa, menemukan banyak makanan di situ. Maka dia bertanya kepada Maryam, "Ya Maryam, anna laki hadha?" Wahai Maryam, ini dari mana nih? Qalat huwa min indillah. Dia mengatakan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dinamakan karomah. Allah memuliakan Maryam. Contoh yang lain, wa min hadzal qabil, contoh yang seperti ini, ma akramallahu bihil fityah alladzina amanu bi rabbihim wa hum ahlul kahf. Seperti para pemuda yang beriman kepada Rabbnya, yaitu ashabul kahfi. Allah memuliakan mereka, yaitu tidur selama ratusan tahun. Dan ini nggak bisa dilakukan oleh manusia, hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah melakukannya untuk memuliakan para ashabul kahfi yang beriman kepada Rabb-nya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala anna man azharahu Allah karamah ala yadihi yanbaghi alla tazhu nafsahu biha wa la takunu sababan li fitnatihi wa la yajib nasraha wa idha'ataha bainan nas li'anna hadha la yattafiq ma'as salah wal wara' wat taqwa. Bagi orang yang Allah berikan karamah kepadanya, tidak seyogyanya dia merasa suci atau menjadikan dia terfitnah dengan karomah tadi sehingga jauh dari syariat Islam, dan tidak juga wajib untuk disebarkan bahwasanya dia sudah bisa tidur ratusan tahun. Dia didatangkan makanan sendiri disebarkan kepada manusia. Tidak harus karena hal ini kadang tidak sesuai. Tidak ketika orang soleh pasti mendapatkan karomah, tidak. Tapi Allah memberikan karomah pada hambanya yang ia kehendaki saja. Kemudian yang selanjutnya adalah al-farqu bainal mu'jizah was sihir. Perbedaan antara mukjizat dan sihir. Wa taftariqul mu'jizah an sihri bima ya'ti. Mukjizat itu berbeda dengan sihir pada beberapa perkara berikut. Yang pertama, anal mu'jizat tazhar ala yadin nabi. Mukjizat itu nampak pada nabi, hadapan nabi. Wan nabi min safwatin khalqillah.
min safwati khalqillah. Nabi merupakan makhluk Allah yang suci. Wa amma sihru, adapun sihir fa huwa min sahir. Itu berasal dari tukang sihir. Wasahir min akhbathin nasi nafsan, dan tukang sihir merupakan manusia yang paling buruk. Yang kedua, annal mu'jizata fi'lullah. Mukjizat itu perbuatan Allah. La yastati'uhu ahadun minan nas. Seorang pun dari manusia tidak mampu melakukannya. Amma sihru, adapun sihir, fahuwa min fi'li sahir wa huwa amrun yumkinu ta'allumuhu. Sihir itu berasal dari perbuatan tukang sihir, dan dia merupakan perkara yang mungkin bisa kita pelajari. Yang ketiga, innal mu'jizata fiha khairun nasi wa salahim. Sesungguhnya mukjizat itu terkandung di dalamnya kebaikan bagi manusia dan kemaslahatan bagi manusia. Amma sihru falaysa fihi illa al-adha wasyarr wasyahna. Adapun sihir tidak terdapat di dalamnya melainkan ada menyakiti atau keburukan atau kedengkian. Tidak ada di dalam sihir melainkan penyakitan, menyakiti, keburukan dan kedengkian. Hadza idza qulna inna lis-sihri haqiqah. Ini ketika kita mengatakan sihir itu memiliki hakikat. Wa ba'da hadza yumkinu an tufarriqu bainal mu'jizat wa bainal mukhtara'at al-hadithiyah li'an hadhihi khadi'atun liqawa'id yumkinu an tata'allama biha. Dan begitu juga perbuatan-perbuatan yang asing, yang baru, yang modern. Orang bisa berbuat sesuatu yang asing, tapi ini berbeda dengan mukjizat karena hal tersebut itu melakukan latihan-latihan yang bisa kita pelajari. Baik, sampai di sini kita cukupkan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.